Orang Indonesia di Taiwan ada aja gebrakannya. Tak hanya bekerja mencari gaji, tapi juga menyalurkan hobi berdagang. Seperti Mas Indo yang satu ini, ia berjualan somai dengan bumbu khas Indonesia. Menariknya, banyak warga lokal Taiwan yang justru ketagihan rasanya. Yang bikin beda, ia melayani pembeli sambil memakai seragam pom bensin. Hal sederhana yang malah sukses menarik perhatian orang lewat. Bagi banyak orang Indonesia, siomay adalah jajanan kaki lima yang sangat familiar. Rasanya gurih, disajikan dengan saus kacang yang khas, serta dilengkapi tahu, kentang, telur, dan pare. Namun siapa sangka, makanan sederhana ini juga bisa menarik perhatian masyarakat di luar negeri, termasuk di Taiwan. Sedran! Rimis, bos! Buntang mo, buntang! Aduh! Wala ka, Aduh! Balik, balik! Orang Taiwan, orang Taiwan. Wala Di situ, ka, mau di konsep maning. Aduh! Hah? Makan ko! Tak balik di situ, dan tak konsep di situ. Wala ka, Aduh! Kisah ini berawal dari seorang warga Indonesia yang merantau dan mencoba peruntungan dengan menjual siomay secara keliling di beberapa kawasan kota di Taipei. Awalnya, ide ini muncul dari rasa rindu terhadap makanan khas Indonesia, sekaligus melihat peluang karena belum banyak jajanan seperti ini di sana. Berbeda dengan di Indonesia, yang biasanya menggunakan sepeda atau gerobak dorong, di Taiwan, ia menyesuaikan cara berjualannya. Ada yang menggunakan sepeda listrik kecil atau gerobak portable agar mudah berpindah tempat. Setiap hari ia berkeliling di area yang ramai seperti taman kota, kawasan kampus, dan pasar malam. Di negara seperti Taiwan, budaya jajanan jalanan sebenarnya sudah sangat kuat. Banyak orang terbiasa membeli makanan cepat saji di pinggir jalan atau di pasar malam. Karena itulah, ketika aroma bumbu kacang dan siomay kukus mulai tercium, banyak orang yang penasaran. Awalnya memang tidak mudah. Beberapa orang lokal belum familiar dengan makanan bernama siomay. Oleh karena itu, penjual biasanya menjelaskan bahwa siomay adalah semacam dumpling khas Indonesia yang disajikan dengan saus kacang. Menariknya setelah mencicipi, banyak pelanggan yang langsung menyukainya. Perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dari saus kacang memberikan pengalaman rasa yang berbeda dari makanan lokal di Taiwan. Beberapa pelanggan bahkan mulai menjadi langganan tetap. Ada mahasiswa, pekerja kantoran, hingga wisatawan yang penasaran mencoba jajanan khas Indonesia ini. Tidak jarang, mereka kembali lagi karena ketagihan dengan rasanya. Campur mau makan sini? Ya, pedas ya. Satunya pedas, satunya biasa aja. Yummy. Kenyang. Lagi ngidam siomay, terus ini makannya di depan aula, enak banget lagi dingin-dingin. Ini murah guys, cuma 150 NT. Dapat banyak banget. Ya. Lengkap semua, dia ada tahu, siomay, telur, sama kol. Enak banget. Selain menjadi peluang usaha, kegiatan berjualan ini juga secara tidak langsung memperkenalkan budaya kuliner Indonesia kepada masyarakat internasional.
Lewat satu porsi siomay, orang-orang di Taiwan bisa mengenal sedikit tentang kekayaan makanan khas Nusantara. Bagi sang penjual, pengalaman ini tentu penuh tantangan. Mulai dari perbedaan bahasa, aturan usaha di luar negeri, hingga harus menyesuaikan rasa agar cocok dengan lidah lokal. Namun semua itu terbayar ketika melihat banyak orang menikmati makanan yang berasal dari Indonesia. Kisah ini menunjukkan bahwa makanan sederhana dari Indonesia memiliki potensi besar untuk dikenal di dunia. Bahkan, jajanan kaki lima seperti siomay bisa menjadi jembatan budaya antara Indonesia dan negara lain. Dari sebuah gerobak kecil yang berkeliling di jalanan Taipei, cerita ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan keberanian mencoba hal baru dapat membuka peluang besar bahkan di negeri orang. Jiun, Gerdasie, Pilagasa, Abdujala. Bermanfaat, Hamenagi, Memarubolo, Jalan. Rimis, bos. Buntang mo, buntang. Aduh. Walang aduh. Aduh. Balik. Orang Taiwan. Walang Dito, aduh. mau di konsep maning. Aduh. Hah? Makan ko. Tak balik di situ, dan tak konsep di situ. Walang aduh. Aduh. Kisah ini berawal dari seorang warga Indonesia yang merantau dan mencoba peruntungan dengan menjual siomay secara keliling di beberapa kawasan kota di Taipei. Awalnya, ide ini muncul dari rasa rindu terhadap makanan khas Indonesia, sekaligus melihat peluang karena belum banyak jajanan seperti ini di sana. Berbeda dengan di Indonesia yang biasanya menggunakan sepeda atau gerobak dorong, di Taiwan ia menyesuaikan cara berjualannya. Ada yang menggunakan sepeda listrik kecil atau gerobak portable agar mudah berpindah tempat. Setiap hari ia berkeliling di area yang ramai seperti taman kota, kawasan kampus, dan pasar malam. Di negara seperti Taiwan, budaya jajanan jalanan sebenarnya sudah sangat kuat. Banyak orang terbiasa membeli makanan cepat saji di pinggir jalan atau di pasar malam. Karena itulah, ketika aroma bumbu kacang dan siomay kukus mulai tercium, banyak orang yang penasaran. Awalnya memang tidak mudah. Beberapa orang lokal belum familiar dengan makanan bernama siomay. Oleh karena itu, penjual biasanya menjelaskan bahwa siomay adalah semacam dumpling khas Indonesia yang disajikan dengan saus kacang. Menariknya setelah mencicipi, banyak pelanggan yang langsung menyukainya. Perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dari saus kacang memberikan pengalaman rasa yang berbeda dari makanan lokal di Taiwan. Beberapa pelanggan bahkan mulai menjadi langganan tetap. Ada mahasiswa, pekerja kantoran, hingga wisatawan yang penasaran mencoba jajanan khas Indonesia ini. Tidak jarang, mereka kembali lagi karena ketagihan dengan rasanya. Campur mau makan sini? Ya, pedas ya. Satunya pedas, satunya biasa aja. Yummy. Kenyang. Lagi ngidam siomay, terus ini makannya di depan aula, enak banget lagi dingin-dingin. Ini murah guys, cuma 150 NT. Dapat banyak banget. Ya. Lengkap semua, dia ada tahu, siomay, telur, sama kol. Enak banget.
Selain menjadi peluang usaha, kegiatan berjualan ini juga secara tidak langsung memperkenalkan budaya kuliner Indonesia kepada masyarakat internasional. Lewat satu porsi siomay, orang-orang di Taiwan bisa mengenal sedikit tentang kekayaan makanan khas Nusantara. Bagi sang penjual, pengalaman ini tentu penuh tantangan. Mulai dari perbedaan bahasa, aturan usaha di luar negeri, hingga harus menyesuaikan rasa agar cocok dengan lidah lokal. Namun semua itu terbayar ketika melihat banyak orang menikmati makanan yang berasal dari Indonesia. Kisah ini menunjukkan bahwa makanan sederhana dari Indonesia memiliki potensi besar untuk dikenal di dunia. Bahkan, jajanan kaki lima seperti siomay bisa menjadi jembatan budaya antara Indonesia dan negara lain. Dari sebuah gerobak kecil yang berkeliling di jalanan Taipei, cerita ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan keberanian mencoba hal baru dapat membuka peluang besar bahkan di negeri orang. Jiun, Gerdasie, Pilagasa, Abdujala. Bermanfaat, Hamenagi, Memarubolo,